Maka persaudaraan ini jangan sampai berkurang, jangan sampai melemah. Usahakan perangi hawa nafsu, sedikitkan at-taqallul minal ikhtilaf, sedikitkan perselisihan. Ketika ada perselisihan, anggaplah sesuatu yang biasa, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangankan masalah keduniaan, yang kita harus mengutamakan persaudaraan. Sampai masalah agama pun, kalau masih ada dalam koridor khilafiyah yang berdasarkan dalil, maka kita harus bisa lapang dada, toleransi, dan tidak kaku. Bahasa kita dulu kaku ya, orang kaku. Kalau kita balik seperti itu, berarti kita belum hijrah. Kaku situ kenceng, lurus kacamata kuda. Kalau kebetulan itu hal yang benar, masih beruntung, walaupun ada pilihan. Walaupun senggol kanan, senggol kiri nggak benar juga, tapi masih dalam posisi benar, itu masih lumayan. Ini masalah khilafiyah yang kita bicarakan. Sudah satu jalan, gak ono liyane, satu-satunya jalan, keliru pisan. Coba bagaimana kita hancurnya. Sebenarnya mau ke Jakarta, ikut jalur ke Surabaya, tol pisan. Tekan Jakarta apa enggak? Sampai Jakarta enggak? Enggak mungkin sampai. Kecuali kalau mau kembali dari tersesat jalan itu. Nah, itu saudara. Jadi dalam Islam ini, agama ini memang dijadikan oleh Allah untuk semua umat, semua kalangan, semua tempat, semua masa. Coba, ini mukjizat Quran, mukjizat Quran dan Sunnah. Semua tempat, semua masa, semua orang, semua jenis orang, Arab, bukan orang Arab, sampai nanti hari kiamat. Siapa yang ingin ke surga, ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mencapai hal yang demikian itu? Para ulama. Di mana para ulama membukukan dalam kitab turas, kitab turas peninggalan para ulama, kitab-kitab besar itu, baik mengenai sejarah, sirah nabawiyah, kemudian sirah tarikh khulafa, kemudian tafasir. Di sana terbentang luas ilmu para ulama. Disinilah kita sudah mulai masuk ke lautan ini. Jangan bingung, jangan bingung. Kita dulu satu jalan, perasaan kita benar, ternyata kita salahnya. Sekarang jalan menuju kebenaran itu, boleh pilih, boleh pilih. Ada hal-hal yang boleh dipilih. Yang kita bahas, hal-hal yang boleh dipilih ini jangan dijadikan penyebab kita bermusuhan. Jangan. Apalagi masalah kecil, masalah keduniaan, masalah agama yang masih pada ranah khilafiyah, kita menghormati. Saya pribadi, saudara, menurut saya, yang saya ingat, yang saya pahami ketika saya berguru di Mekah, di Masjidil Haram, menurut saya, ya Allahu a'lam apa memang, tapi semua masyayikh saya merasakan seperti itu. Punya toleransi, punya dispensasi, punya kemurahan,
punya yang menurut saya tidak kaku, kecuali dalam masalah akidah. Kalau sudah syirik dan bid'ah dalam masalah akidah, keras dalam arti bukan kasar, keras itu kenceng ya. Kalau keras kenceng kan manfaatnya oke itu. Apa itu? Mulai kena yang dulu masih belum hilang nih. Jadi saudara, dalam masalah akidah, kenapa orang alim, para masyayikh terutama Mekah Madinah keras? Karena apa? Karena ini penentu keselamatan umat ini. Ketika kepleset bab akidah, bahaya khosarah di akhirat, bisa tidak masuk surga. Kenapa? Karena bahasan akidah itu kisarannya bab iman, 6 rukun iman itu. Siapa yang kepleset di situ, neraka saklah wasin delebut but bahasa dulu ya, penheling itu, biar ingat penggunaannya tepatnya di mana. Betul saudara. Sampai salah satu guru kami namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah At-Tambakti, beliau sebenarnya ahli, suruh ngajar fikih bisa, ngajar hadis bisa. Kebetulan saya di kelas awal itu diajarkan beliau Bulughul Maram dengan sanad. Di antara sanadnya itu Syekh Umar Hamdan jalurnya. Kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram Adillatul Ahkam. Dalil-dalil bab ahkam yang diambil di hadis-hadis besar. Beliau kalau diminta untuk ngajar akidah, ya guyonan tapi guyon parikeno. Guyon parikeno itu ada hikmah di balik itu, yang kami sebagai muridnya itu bisa mengambil hikmah. Beliau yang ahli seperti itu kan termasuk yang bertugas untuk koreksi bacaan para imam Masjidil Haram. Syekh Abdul Aziz itu kalau sholat ke rumah tarawih itu beliaunya ada di belakangnya biasanya. Imam Masjidil Haram koreksi artinya hafalannya kalau ada salahnya beliau yang meluruskan itu, karena hafalannya kuat, dikenal sak keluarga, sak bapaknya, kakeknya orang yang kekuatan hafalannya luar biasa. Kalau diminta untuk ngajar akidah, apa kata? Khalli Syekh Fahad, biarkan Syekh Fahad saja, dia yang ahli. Padahal menurut ukuran kita itu orang ini juga pasti bisa. Kalau tanya kenapa Syekh kok nggak mau? Takut aku, akhaf, kepleset sedikit bisa ke neraka kita kalau salah menerangkan bab akidah. Itu beliau pilih kitab-kitab lain. Ini yang kita maksud. Kalau masalah akidah betul-betul kita jaga. Tapi kalau masalah fikih itu bab ibadah, bab muamalah, di sana akan terdapat bermacam-macam perbedaan. Perbedaan itu bukan ngawur. Perbedaan itu bukti bahwa syariat Islam itu bisa berdiri dimanapun, kapanpun. Imam Asy-Syafi'i ada al-qaulul qadim, ada al-qaulul jadid. Beliau fikihnya ada pendapat yang lama ketika beliau berada di Irak, di Basrah atau di Kufah. Ketika pindah ke Mesir, berbeda iklim, berbeda alam, berbeda manusia, berbeda karakter, berbeda waktu, berbeda ijtihadnya. Tapi dua-dua ijtihad itu ada dasar dalilnya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita dulu menghina fikih, gitu kan? Bagaimana kita menghinanya? Kitab karangan. Begitu. Kitab karangan menyesatkan. Kita ada apanya dengan para imam itu? Namanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tabari penyusun tafsir itu.
penyusun tafsir itu hafal 1 juta hadis. Muhaddis Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari kalau sampai buka, bukan hanya tafsir, hadis. Subhanallah, kalau kita baca sejarah para ulama itu, kita nggak ada ujung kuku. Kita dulu Masya Allah sombongnya luar biasa gitu, orang kroso, nggak tahu kita kenapa, karena nggak pernah dengar, nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Kembali ke pembahasan tadi, kuatkan persaudaraan ya, terutama kita ini, teman-teman hijrah ini, kita tekankan tidak untuk membuat asabiyah baru, tidak. Kita alhamdulillah hati kita sudah terbuka untuk semua umat Islam ya, berjamaah dalam arti bersaudara. Kita nggak ingin berpecah belah, kita nggak ingin kayak dulu lagi membuat atau masuk, perhatikan, masuk di sebuah organisasi lalu merasa satu-satunya jalan hanya itu. Tolong diperhatikan, bagi yang di suatu tempat, saudara-saudara yang hijrah ini mungkin tidak ada pengajian dari sunnah, bergabungnya ke sebuah organisasi yang juga lebih dekat kepada sunnah, monggo silahkan, tapi jangan ulangi berasobiah seperti yang lalu, hanya sekedar apa, kelompok untuk kegiatan saja. Seperti di sebuah tempat di Lamongan ya, yang selalu dirintangi mau bikin masjid saja nggak bisa. Yang diakui hanya 2 di tempat itu, 3, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDII. Nah, karena ini keluar dari Islam Jamaah LDII, akhirnya dirintangi mau bikin masjid di atas tanah sendiri, orang iso, nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya sudah, bergabung atas nama salah satu organisasi. Tetap kita ingatkan, itu adalah bahasanya bukan fatonah bitonah budi luhur, bukan, strategi supaya kita bisa mudah lancar di dalam beribadah. Itu saja, yang penting tidak salah menurut aturan pemerintah, aturan undang-undang di negara kita, bisa jalan. Tapi kita ingatkan, kita tidak membuat, tolong ini yang selalu nyinyir dari Islam Jamaah atau LDI, kita yang hijrah ini bukan hijrah ke golongan yang sedikit, kita hijrah ke golongan umat Islam. Kita bersaudara dengan umat Islam yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara kita, termasuk yang Palestina itu. Jokam ini nanya, mosok masih ada itu tulisannya itu, mosok wong sing murtad iku saiki seduluran karo wong Palestina, wong apa iku? Masya Allah, kok saya cek wani muni lah, kok nggak malu gitu, nggak malu dalam arti ya, kok nggak sadar-sadar ya, bisa saja memang Allah menutup hatinya ya. Kita sekarang bersaudara. Adapun tanggung jawab kita pribadi dalam masalah agama ini, marilah dijaga masing-masing. Sama seperti zaman ketika Islam sudah perpecahan, namun masih ada khilafah Islamiyah, zaman Khalifah Ali, zaman Muawiyah, Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah, kemudian zaman pertempuran lagi zaman Abdullah bin Zubair dan seterusnya, bahkan perebutan kekuasaan antara khilafah Umayyah dan khilafah Abbasiyah sehingga berganti ke khilafah Utsmaniyah. Semua kondisi itu pada zaman itu, masalah keilmuan, masalah akidah ya, ketajamannya sampai di mana, itu umat Islam mengikuti para ulama. Ulama yang mana yang diikuti?
yang punya keahlian, yang kokoh di atas manhaj as-salafus salih, yang punya keahlian dan kokoh di atas sunnah, itu yang dinomorsatukan. Seperti para imam empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan imam-imam ahli akidah, ulama akidah yang lain. Itu tugasnya. Sama ketika sekarang kita bersaudara dengan semua umat Islam. Loh, apakah di Indonesia khilafah? Kita nyatakan bukan khilafah. Lah terus bagaimana? Para ulama menyatakan penguasa, imam muslim, imam yang muslim. Itu saja. Makanya nanti nyinyiran-nyinyiran di channel saya dan channel saya Abdullah dan lainnya, mesti ada orang-orang yang begitu. Wah, saiki imamnya imam negara sekuler dan lain-lain. Kita nggak bicara sekuler dan bukan sekuler. Para ulama fatwanya terutama dari Mekah Madinah, seorang penguasa yang muslim itu sudah dianggap sebagai penguasa yang sah. Kita sudah tidak boleh lagi mendirikan imam sembunyi-sembunyi seperti Islam Jamaah yang berada di dalam tubuh LDII. Gak ada sudah. Gak ada sembunyi-sembunyi kayak begitu. Kalau bikin penguasa, ya penguasa negara ini sudah tegak. Ya, tinggal kita sekarang di tengah-tengah keberadaan kita yang seperti ini. Harus jeli, pilih guru, pilih kelompok pengajian. Ya, jangan bikin asobiah lagi. Nah, pilih guru banyak sekali. Pilih guru yang ahli, pilih guru yang lebih kokoh menguatkan sunnah, ada di manhaj salafus salih. Itu yang kita pilih dimanapun mereka berada. Kalau kita mendapati ada perselisihan, sejak zaman dulu perselisihan itu ada antara Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, berselisih antara muridnya Abdullah bin Mas'ud di Mekah dengan muridnya Ibnu Abbas Abdullah bin Mas'ud di Irak dan Ibnu Abbas di Mekah, berselisih antara murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, berselisih biasa. Jangan jadikan selama itu perselisihan masih ada dasar dalilnya, kita hormati. Selama akidahnya tidak keluar dari akidah yang benar, masih kita toleransi. Kalau sudah keluar, tetap kita ingatkan siapapun dia, dimanapun dia. Itu saudaraku, mukaddimahnya